Chapter 55. Gairah sang CEO dingin. Sebuah mobil mewah jenis Rolls-Royce berhenti tepat di depan Hotel Dwi Pangga, dan dari dalam mobil mewah itu keluar 3 cowok tampan. Ketiga cowok itu pun berjalan memasuki hotel. Para tamu yang datang begitu terpesona melihat ketampanan cowok yang baru datang itu. "Wah, Tuan Muda Fandi sangat tampan sekali," ucap salah satu tamu wanita yang ada di hotel itu. "Iya, tapi Tuan Aldi dan Gio juga tidak kalah tampannya," ucap tamu wanita yang satunya. Fandi dan kedua sahabatnya tidak begitu menghiraukan ucapan para tamu wanita yang ada di sana. Mereka terus aja berjalan dengan gaya coolnya. "Selamat malam Mah, Pah, Om, Tante," sapa Fandi dan diikuti oleh kedua sahabatnya. "Malam," ucap para orang tua itu bersamaan. "Fan, cepat mulai acaranya," ucap Papa Fandi. "Bukankah acaranya mulai jam 8 Pah?" tanya Fandi. "Iya, tapi nggak ada salahnya kita mulai lebih cepat, lagian kamu mau menunggu siapa lagi? Orang yang sangat penting dalam hidup Fandi Pah." "Udah Pah, kita tunggu aja, lagian kan waktunya masih tersisa 30 menit lagi," kata Mama Fandi. Tak berapa lama Kia pun datang. Dengan tersenyum Kia berjalan ke arah Fandi dan keluarganya. Papa Fandi yang melihat Kia pun merasa emosi, karena dia teringat akan kejadian 3 tahun lalu, yang mana gara-gara keluarga Kia yang membatalkan pertunangan secara tiba-tiba dan membuat keluarganya malu. "Selamat malam Om, Tante," sapa Kia. "Malam, Nak." "Kia datangnya sama siapa?" tanya Mama Fandi. "Aku datangnya sendiri Tante," jawab Kia. Dwi Pangga yang malas melihat Kia pun pergi meninggalkan istrinya. Begitu juga dengan Fandi, dia mengajak sahabat dan kedua orang tua Anggun pergi dari sana. "Maafkan sikap Om dan Fandi ya," ucap Mama Fandi. "Iya Tante, Kia nggak apa-apa." Mama Fandi dan Kia pun asyik mengobrol. "Gue yakin Mama Fandi pasti mendukung gue," gumam Kia sambil tersenyum licik. Jam pun sudah menunjukkan pukul 8 dan acara pun segera dimulai. Saat acara akan dimulai ada mobil mewah berhenti di depan hotel. Semua mata pun tertuju pada mobil yang berhenti tersebut. Para tamu yang hadir pun bertanya-tanya mobil mewah siapa lagi yang berhenti di sana. Sisil pun keluar dari dalam mobil. Semua para tamu pun kagum melihat kecantik Sisil tak terkecuali Gio. Sisil pun berjalan ke arah Gio dengan melihatkan senyum manisnya. Gio pun menyambut Sisil. Tak berselang lama Sinta pun keluar dari dalam mobil. Semua tamu yang melihat Sinta terkagum tak terkecuali Aldi. Sinta pun berjalan dengan melihatkan senyumnya dan mendekati pujaan hatinya. Aldi pun menyambut kedatangan kekasihnya. Fandi yang belum melihat Anggun pun menjadi gelisah. "Sin, apa Anggun nggak ikut bareng kalian?" tanya Fandi. "Ikut kok, sang bintang hadirnya agak telat," ucap Sinta. Fandi yang mendengar ucapan Sinta tadi pun tertunduk lesu. Sinta yang melihat wajah Fandi lesu pun tersenyum. "Noh, Princess lo udah datang," ucap Aldi. Fandi yang mendengar ucapan Aldi pun sontak melihat keluar. Anggun berjalan seperti model profesional dan tersenyum mendekati Fandi. Semua mata tamu terpesona sama kecantikan Anggun. Fandi yang melihat mata para lelaki yang seperti ingin memangsa Anggun pun merasa geram. Ingin rasanya Fandi mencongkel mata para lelaki yang sudah menatap wanitanya. Anggun yang melihat ekspresi Fandi yang menatap para tamu pun tersenyum. Kemudian Anggun berbisik di telinga Fandi. "Aku cuma milik kamu Buni." Fandi yang mendengar ucapan Anggun pun tersenyum. Di kejauhan Kia yang melihat interaksi antara Anggun dan Fandi pun merasa geram. Setelah membuat kehebohan, ketiga pasang kekasih itu pun berkumpul. Fandi pun memperkenalkan Anggun pada papanya. "Pah, kenalkan ini Anggun pacar aku," ucap Fandi sambil memperkenalkan Anggun. "Halo Om, saya Anggun," ucap Anggun sambil mengulurkan tangannya.
Wajah kamu tidak asing buat saya, mirip wajah teman saya, ucap Papa Fandi sambil menjabat tangan Anggun. Fandi yang mendengar ucapan papanya pun tersenyum. Anggun anaknya Om Wigunapah, ucap Fandi. Wah, benarkah kamu Anggun yang bertubuh mungil dulu? Tanya Dwi Pangga. Benar Om, tapi sekarang udah nggak kecil lagi, jawab Anggun. Aska yang melihat Anggun pun berlari ke arah Anggun. Kakak, sapa Aska. Hiboy, kenapa kamu lari-lari? Hihaememem. Mama sama papa mana? Tanya Anggun. Mama sama papa lagi ngobrol, jawab Aska. Acara pun akan segera dimulai, MC pun sudah berada di atas podium. Acara demi serangkaian acara pun sudah berlalu dengan cepat. Kia pun mencari waktu yang tepat untuk menemui Fandi, dan memberikan rekaman percakapannya dengan Anggun. Anggun pun sudah ketemu dengan mama dan papanya. Sekarang Anggun, Aska dan kedua sahabatnya sedang menikmati hidangan yang sudah disediakan. Saat Anggun sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba Kia datang. Berani datang juga lo cewek kampung, ucap Kia. Emang kenapa? Lagian ini pesta perusahaan pacar saya, ucap Anggun santai. Kenapa ya lo itu nggak ada kapok-kapoknya cari masalah, ucap Anggun. Justru teman lo ini yang nggak tahu malu, dan suka sekali menggoda tunangan gue, ucap Kia. Aduh mbak, kalau mau ngehalu jangan di dekat saya, ucap Anggun. Iya benar itu, mimpinya terlalu tinggi, ucap Sisil. Lo lihat aja gue bakal bikin Fandi membenci lo, ancam Kia. Silahkan saja mbak, dan saya harap ucapan mbak tadi nggak berbalik ke mbak. Kia pun pergi mencari Fandi, tapi sampai sekarang Fandi belum juga ketemu dan masih susah didekatin. Anggun, Aska dan kedua sahabatnya kembali menemui mama, papa Anggun. Aska pun dipegang Sinta sama Sisil, dan di saat Anggun sudah berjalan tiba-tiba lampu mati. Aska, Sinta, Sisil panggil Anggun. Tetapi Sinta dan Sisil tidak menjawab, mereka malah diem. Tiba-tiba lampu sorot menerangi Anggun, dan di seberang tempat Anggun berdiri ada lampu sorot juga yang menerangi sang pria. Perlahan tapi pasti lampu sorot yang menerangi sang pria pun tambah mendekat menghampiri Anggun. Saat sudah dekat Anggun pun bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, dan Anggun pun tersenyum pada sang pria. Fandi pun berlutut dan mengambil sebuah kota yang ada di dalam saku tusidonya. Kita memang baru menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih, tapi aku sudah merasa nyaman sama kamu. Aku ingin selalu membahagiakan kamu, berbagi dunia aku dengan kamu, berbagi suka dan duka bersama kamu, dan menua bersama. Anggun Ariana Wiguna, will you marry me? Anggun yang mendengar ucap Fandi pun terharu, dia nggak menyangka Fandi akan melamarnya di acara pesta ulang tahun perusahaan. Anggun pun masih larut dalam bahagianya sehingga dia lupa untuk menjawab pertanyaan Fandi tadi. Sayang, aku udah capek nih, cepat berikan jawaban kamu, ucap Fandi. Anggun pun tersadar mendengar ucapan Fandi dan Anggun pun memberikan jawabannya kepada Fandi. Chapter 56. Anggun pun tersadar dari lamunannya. Anggun melihat Fandi yang sedang menunggu jawabannya. Yes, I will, ucap Anggun. Fandi pun memasangkan cincin ke jari manis Anggun dan seketika itu pun lampu hidup dan kelopak bunga mawar berjatuhan menimpa Anggun dan Fandi. Semua orang yang melihat adegan lamaran itu pun hanyut dalam suasana romantis yang diciptakan pasangan itu. Dwi Pangga dan Wiguna yang melihat anak mereka pun tersenyum bahagia. Kedua lelaki itu yang sudah tampak tidak muda lagi tapi tidak mengurangi ketampanan mereka menghampiri Anggun dan Fandi. Wah, berani sekali ya kamu melamar anak saya tanpa sepengetahuan saya, ucap Wiguna pura-pura marah. Dek, Anggun dan Fandi pun kaget mendengar ucapan Papa Anggun. Maaf Om, ini memang surprise saya buat Anggun, ucap Fandi gugup. Kamu jangan bikin anak saya takut begitu dong, ucap Dwi Pangga. Wiguna yang melihat wajah Fandi yang sudah berkeringat dingin pun tertawa. Hahaha,
Maaf Om, cuma bercanda, kamu jangan tegang begitu dong, ucap Wiguna. Ih, Papa bercandanya nggak lucu, ucap Anggun. Sayang, Papa cuma menguji calon mantu Papa, ucap Wiguna. Sinta, Sisil, Aldi, dan Gio pun menghampiri Anggun dan Fandi untuk mengasih selamat kepada mereka. Selamat ya sayangnya aku, sekarang hubungan udah lanjut ke tahap berikutnya, ucap Sinta. Makasih Yasin, lo nggak mau dilanjutin ke tahap yang lebih juga? Tanya Anggun. Gue mah tergantung pihak cowoknya sih Gun, jawab Sinta. Tuh kode buat lo Al, kalau Sinta mau dilanjutin ke tahap yang lebih serius juga, ucap Fandi. Tunggu ya Hani, aku lagi ngumpulin pundi-pundi rupiah dulu buat mahar sama rumah buat kita nanti, ucap Aldi. Wah so sweet banget sih kamu Al, ucap Anggun. Cek, apanya yang so sweet, baru gitu doang, aku sanggup beliin kamu sebuah pulau, itu baru so sweet, ucap Fandi kesal. Kamu itu ya Buni nggak romantis banget, ucap Anggun sambil berlalu meninggalkan Fandi. Sayang mau kemana? Jangan tinggalin aku dong. Dwi Pangga, Wiguna, sahabat Anggun dan Fandi pun tertawa melihat tingkah bucinnya Fandi. Dasar cowok arogan, nggak ada romantis-romantisnya, gerutu Anggun di sepanjang jalan. Dari kejauhan Kia yang melihat Fandi pun menghampiri Fandi. Fan, aku mau ngomong sama kamu sebentar, ucap Kia. Antara kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, ucap Fandi sambil berlalu pergi. Tapi ini tentang cewek kampung itu, ucap Kia. Mendengar ucapan Kia pun Fandi menghentikan langkahnya. Apa maksud kamu? Aku tahu rahasia cewek kampung itu. Jaga ucapan kamu Kia, kamu tidak pantas bicara seperti itu kepada calon istri saya, ucap Fandi dengan menekankan kata calon istri. Kia yang mendengar ucapan Fandi itu pun merasa sakit hati dan kecewa. Kalau tidak ada hal yang penting yang mau kamu bicarakan, aku permisi, ucap Fandi. Tunggu, ini sangat penting dan aku ingin papa kamu juga tahu, ucap Kia. Baiklah. Fandi membawa Kia ke tempat papa dan juga sahabatnya. Sesampai di sana, papa Fandi langsung menatap tajam Kia. Selamat malam Om, sapa, Kia gugup. Dwi Pangga tidak menjawab sapaan Kia padanya. Kenapa kamu bawa perempuan ini ke sini? Tanya Dwi Pangga. Maaf Pak, dia bilang mau ngomong sesuatu sama papa. Dari kejauhan Mama Fandi yang melihat Kia menemui suaminya pun pergi menghampiri suaminya dan tak lupa dia mengajak Kiara, mamanya Anggun. Cepat katakan, saya tidak punya banyak waktu, ucap Dwi Pangga. Sebelumnya saya mau meminta maaf kepada Om dan juga keluarga, karena kejadian 3 tahun yang lalu, ucap Kia. Di tempat lain, Anggun berjalan dari tadi pun tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kok Buni nggak ngejar aku lagi? Bukannya tadi dia masih ngikutin aku, gumam Anggun. Anggun pun duduk di taman hotel sambil bersenandung. Fanya yang kebetulan lewat taman melihat Anggun yang asyik bersenandung. Itu bukannya Kak Anggun, ngapain dia di sana? Gumam Fanya. Fanya pun datang menghampiri Anggun. Hai Kak Anggun, sapa Fanya. Fanya, balas Anggun. Kakan ngapain sendirian di sini? Lagi nenangin pikiran aja, kamu sendiri ngapain di sini? Tanya balik Anggun. Fanya bosan di dalam Kak, jawab Fanya. Fanya dan Anggun pun asyik mengobrol sambil bercanda gurau. Oh iya Kak, masuk yuk ntar Fanya kenalin sama kakaknya Fanya. Fanya pun menarik tangan Anggun masuk ke dalam hotel. Di dalam hotel, Kia masih meminta maaf atas nama keluarga besarnya karena sudah membuat malu keluarga Dwi Pangga. Papa Fandi yang sudah mulai bosan pun mendengar kata maaf dari Kia pun pergi meninggalkan Kia, namun langkahnya terhenti karena tangannya dicekal oleh Wiguna. Mau pergi kemana? Kasihan anak orang kamu tinggal gitu aja, ucap Wiguna. Dwi Pangga pun menghela nafasnya dengan kasar. Langsung saja ke intinya,
kalau emang nggak ada yang penting kamu bisa pergi dari sini, ucap Dwi Pangga. Kia yang mendengar ucapan Papa Fandi pun sedih, sebegitu dalamkah luka yang keluarganya berikan. Aku cuma mau kasih tahu keburukan calon menantu Om, ucap Kia. Oh ya, keburukan apa yang dilakukan calon mantu saya? Tanya Dwi Pangga. Dia itu bukan cewek baik-baik Om, ucap Kia. Sebelum Dwi Pangga menjawab, tiba-tiba suara anggun mengagetkan orang yang berada di sana. Hal buruk apa yang saya lakukan Nona, sehingga Anda capek-capek mau mengatakan pada calon mertua saya? Tanya Anggun. Bagus kalau lo ada di sini perempuan kampung, ucap Kia. Papa Anggun mengepalkan tangannya menahan emosi karena mendengar ucap Kia pada anak kesayangannya. Makanya cepat kasih tahu ke semua orang yang ada di sini tentang keburukan saya, ucap Anggun. Kia yang merasa tertantang karena mendengar ucapan Anggun pun, memutar rekaman suara yang ada di HP-nya. Semua orang di sana pun mendengarkan rekaman suara yang diputar Kia. Sinta dan Sisil pun tersenyum mendengar isi rekaman itu. Benar-benar bot, hatuh Mbak Parasit, ucap Sinta. Dia benar-benar menggali kuburannya sendiri, ucap Sisil. Setelah semua orang yang ada di sana mendengar rekaman suara yang diputar sama Kia tadi pun menunjukkan ekspresi yang tak bisa dibayangkan. Om sudah dengarkan? Cewek kampung ini nggak baik Om, dia cuma mau harta keluarga Om aja, ucap Kia. Fandi dan kedua sahabatnya sudah susah payah menahan tawanya. Saya tidak keberatan kalau harta saya akan dihabiskan sama calon mantu saya, ucap Dwi Pangga. Kia pun kaget mendengar ucapan Papa Fandi, bagaimana bisa keluarga Fandi tidak mempermasalahkan itu. Anggun yang melihat ekspresi Kia pun tersenyum licik. Calon suamiku, setelah kamu mendengar rekaman suara itu apa kamu masih mau menikah sama aku? Tanya Anggun dengan manja. Tentu sayang, jangankan harta, nyawaku pun akan aku berikan padamu, jawab Fandi. Kamu sudah gil, Van, bagaimana kamu bisa dibutakan sama cewek kampung ini, ucap Kia emosi. Kamu benar, aku sudah gil, dan juga buta oleh cintanya Anggun. Kia yang tambah emosi mendekati Anggun dan mendorong Anggun hingga jatuh. Wiguna yang melihat anaknya terjatuh didorong Kia pun tidak dapat lagi menahan emosinya. Berani sekali tangan kotormu menyakiti putriku, teriak Wiguna. Semua tamu undangan pun kaget mendengar suara Tuan Wiguna tak terkecuali Kia. Wiguna pun berjalan mendekati Kia. Aku sudah cukup bersabar dari tadi mendengar ucapan kau yang merendahkan putriku, ucap Wiguna dengan emosi. Si siapa yang Om maksud putri Om? Tanya Kia. Kau masih bertanya siapa putriku? Wanita yang kau dorong itu adalah putriku. Bagaimana mungkin cewek kampung itu putri Om? Tanya Kia. Anggun yang mendengar ucapan Kia pun tersenyum dan berjalan mendekati Kia. Tentu saja mungkin, apa kau belum tahu namaku, atau kau tak pernah mencari tahu nama saya? Akan saya beritahu dan kau dengar baik-baik, namaku Anggun Aryana Wiguna putri satu-satunya keluarga Wiguna, ucap Anggun lantang. DR. Bagai disambar petir Kia mendengar ucap Anggun. Anggun pun mendekati Kia dan berbisik di telinga Kia. Saya sudah memperingatkan Anda kemarin waktu di restoran, kalau saya bukan wanita yang lemah dan gampang ditindas, apa Anda sudah melupakan kata-kata saya itu? Tanya Anggun. Kia pun tersenyum licik. Lo pikir lo sudah menang? Kata Kia sambil berjalan mendekati Mama Fandi. Tante tidak akan merestui hubungan mereka kan Tante? Tanya Kia. Tentu saja saya.